Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahma Desmawati, Misbah Maulufi, Adelia Tiara, dan Zaki Anwar Mubarok. Di sini kami akan membahas terkait manajemen rekayasa transportasi dalam mengatasi persoalan transportasi di perkotaan. Studi kasus pada KRL Jogja Solo. KRL Jogja Solo di bawah naungan PT Komuter Indonesia, yaitu salah satu anak perusahaan di lingkungan PT KAI atau Persero. Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan stakeholdernya untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2021, KRL Jogja Solo mulai beroperasi. KRL ini juga biasa disebut dengan KRL Joglo, yaitu jaringan kereta komuter di Indonesia yang menghubungkan kota penting di Jawa Tengah dan DIY. KRL ini beroperasi dengan tujuan untuk melanjutkan tugas KRD Pramex dalam menjalani koridor tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai manajemen dalam rekayasa transportasi kota Jogja Solo, di sini kami akan membahas terkait dengan sebab-sebab mengapa adanya KRL Jogja Solo ini. Di antaranya yang pertama, KRL Jogja Solo ini menggantikan operasi KA Pramex Prambanan Express atau KA Pramex yang bergerak dengan mesin diesel sejak tahun 1994. Selain itu, adanya KRL ini juga memperbaiki tingkat pelayanan aksesibilitas yang ada pada KA Pramex. Salah satunya adalah yang semula pada KA Pramex terdapat 6 titik stasiun pemberhentian, ditingkatkan dengan adanya KRL Joglo ini menjadi 11 titik stasiun pemberhentian. Yang kedua, adanya KRL Jogja Solo ini didasarkan pada visi misinya. Visi misi KRL Jogja Solo ini yaitu visinya mewujudkan jasa angkutan kereta komuter sebagai pilihan utama dan terbaik. Misinya yaitu menyelenggarakan jasa angkutan kereta komuter yang mengutamakan keselamatan, pelayanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu serta berwawasan lingkungan. Yang ketiga, menurut Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, yaitu Zulkifli, yang mengatakan bahwa wilayah Jogja dan Solo menjadi wilayah aglomerasi dengan populasi penduduk hampir 10 juta. Potensi ini berasal dari para mahasiswa dan sehingga wisata yang menjadikannya kota aglomerasi. Sehingga KRL Joglo ini memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi bagi penduduknya untuk menggunakan transportasi ini. Dan yang keempat, itu yang terakhir, sebab pendukung lainnya adalah adanya alasan teknis, yaitu kedua wilayah ini sudah memiliki jalur ganda yang bisa dimanfaatkan karena kapasitasnya yang lebih besar. Selanjutnya, dalam pengoperasiannya terdapat 20 jalur dari Tugu sampai Solo Balapan. Beroperasinya KRL Joglo ini tidak hanya memberikan peningkatan aksesibilitas dan memudahkan integrasi dalam bertransportasi, namun akan memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi warga di Yogyakarta, Klaten, dan Solo. Untuk kelancaran operasional KRL Jogja Solo ini dibutuhkan 5 sumber daya PLN dan 8 gardu listrik. Sementara persiapan pengoperasian elektrifikasi Jogja Solo, ada sejumlah perlintasan sebidang yang sudah rambu WCM atau rambu penanda listrik aliran atas yang terpasang 108 WCM. Selain dalam pengoperasiannya, KRL juga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dengan adanya petunjuk jalan dan stasiun mana saja yang dilintasi oleh KRL Joglo ini. Tiket untuk KRL Jogja Solo ini menggunakan kartu multi-trip atau yang kemudian disingkat dengan KMT dari KAI Komuter maupun kartu uang elektronik dari bank, yaitu e-money. Banknya ada Mandiri, Flash BCA, Brizi, dan BNI. KMT telah dijual di seluruh stasiun KRL dengan harga 30.000 sudah termasuk saldo 10.000. Tarif satu kali perjalanan KRL adalah Rp8.000.
Besaran tarif ini sama dengan tarif KA Pramex relasi Yogyakarta Solo pulang pergi yang ada sekarang. Sementara untuk KA Prambanan Ekspres Kuto Arjo Yogyakarta tarifnya juga 8.000 dengan cara reservasi dan pembelian melalui KAI Akses seperti selama ini. KAI Komuter akan memberlakukan peraturan-peraturan dalam melakukan perjalanan KRL terkait penerapan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker 3 lapis atau masker medis, mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, menjaga jarak dengan mematuhi marka yang ada di stasiun ataupun KRL, serta peraturan tambahan lainnya seperti pemeriksaan suhu tubuh, calon pengguna, larangan berbicara secara langsung maupun menggunakan HP, dan larangan makan atau minum di atas KRL. Selanjutnya, adapun kelebihan dari KRL Joglo ini diantaranya 1. Waktu tempuh yang relatif cepat. 2. Harga tiket yang murah hanya 8.000 saja. 3. Jadwal pemberangkatan yang bervariasi. 4. Ramah lingkungan, serta stasiun pemberhentian KRL Joglo lebih banyak, yang semula dari 6 stasiun kini menjadi 11 stasiun. Serta kekurangannya adalah bagi lansia akan kesulitan untuk membeli atau mengisi KMT atau kartu multitrip. Dan adanya KRL Joglo ini menyebabkan angkutan pedesaan di Klaten mati suri atau bahkan sulit untuk bangkit. Sekalipun bangkit perlu bantuan dari pemerintah. Kesimpulan, KRL Jogja Solo merupakan salah satu anak perusahaan di lingkungan PT KAI Persero. Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para stakeholder untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks. Dalam pengoperasiannya terdapat 20 jalur dari Tugu Solo Balapan. Beroperasinya KRL Joglo ini memberikan peningkatan aksesibilitas dan memudahkan integrasi dalam bertransportasi. Manajemen rekayasa transportasi Jogja Solo dilakukan dengan pembentukan tiket menggunakan kartu multi trip atau KMT dari KAI Komuter maupun kartu uang elektronik dari bank yaitu eMoney, Mandiri, Flash BCA, Brizi, dan BNI Tapcash. Dengan diberlakukan sistem kartu multi trip atau KMT dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat serta meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Selain itu, adanya KRL juga memperbaiki tingkat pelayanan aksesibilitas yang ada pada KA Pramex. Salah satunya yang semula pada KA Pramex hanya 6 titik stasiun pemberhentian, ditingkatkan dengan adanya KRL Joglo ini menjadi 11 titik stasiun pemberhentian, serta adanya peningkatan penumpang yang signifikan sepanjang tahunnya, yaitu potensi penumpang pada 2021 mencapai 6 juta hingga 2035 mencapai 26 juta. Sarannya yaitu yang pertama, untuk pemberlakuan kartu multi trip diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pengoperasiannya agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Lalu pendampingan pengisian kartu multi trip bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan efektif yang efisien. Lalu yang ketiga, tentang peran pemerintah dalam membantu masyarakat pedesaan di Klaten juga sangat dibutuhkan mengingat angkutan pedesaan di Klaten yang mati suri akibat adanya KRL Joglo ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.